melanjutkan di perkuliahan kita kemarin ya. Jadi kalau kita kemarin melihat bahwa yang namanya dunia sekarang ini ya, dunia sekarang ini sudah sebenarnya tidak ada batasnya ya antara waktu dan jarak. Sehingga kalau itu dunia itu sudah flat, hanya beda waktu saja, dan waktu pun itu karena adanya sistem ya yang memungkinkan kita berkomunikasi ya, tentunya memudahkan kita juga untuk tidak terlalu bergantung pada waktu ya, karena sistem anytime anywhere sudah bisa memfasilitasi ya. Nah ini jadi apa yang disampaikan di sini proses bisnis dan sebetulnya ya, bisa dilakukan ya di proses. Ini koneksinya agak susah. Oke. Ya. Problem. Ya nanti baik, kita lanjutkan lagi aja untuk materinya ini. Jadi sekali lagi bahwa dalam perkembangannya sebuah firma digital itu ya mau tidak mau menjadi bagian dari suatu urusan ya, yang tentunya bahwa urusan itu bisnis itu dengan customer, dengan supplier dan karyawannya sudah bisa dilakukan ya, dilakukan secara online. Jadi satu contoh misalkan sistem informasi di tempat kita di Undip lah katakan, ya ini di sini siapa customernya ya, mahasiswa, kemudian orang tua mahasiswa ya, kemudian juga ada stakeholder ya, perusahaan-perusahaan itu yang nantinya berharap bahwa mereka bisa mendapatkan alumni-alumni tadi untuk bisa mendaftar bekerja di tempat mereka ya. Selain supplier, di sini supplier ya katakan berbagai macam supply yang diterima di Undip ya. Satu sisi adalah sekolah-sekolah ya, kemudian juga supplier untuk aktivitas ini adalah ya seperti supplier barang-barang dan sebagainya ya. Ini ada juga. Dan employee sendiri ada dosen-dosen maupun staffnya. Jadi sekali lagi bahwa dalam entitas sebuah organisasi ya, itu tentunya di situ ada ya, di dalam sebuah entitas organisasi pasti ada input, ada proses, dan output. Ya inputnya adalah customer-nya mungkin ataupun ya suppliernya ya, dan outputnya sendiri adalah nanti dari alumni-alumninya misalkan, dan juga ada employee-nya yang memproses ya. Nah ini yang ada ya di segala lingkungan satu organisasi, baik di pendidikan, baik di industri, baik di perusahaan-perusahaan yang lainnya. Kembali lagi bahwa sebuah organisasi, sebuah perusahaan, sebuah institusi ya, itu mempunyai saat bisnis urusan intinya apa ya. Dan nanti core bisnisnya, inti dari bisnis itu kalau pendidikan ya berarti
dia nanti dalam melakukan pendidikan itu ada yang namanya apa, satu proses yang di blended ataupun didukung dengan sistem informasi maupun teknologi, ya. Jadi sekali lagi di sini bahwa untuk menjalankan bisnisnya maka ada teknologi digital yang memang ada atau digunakan, ya. Yang pada dasarnya bahwa imaging ini ya penggunaan digital ya untuk operasional sehari-harinya, operasional dari industri itu, ya. Dan di sini bisnis proses yang memang ada ya tentunya akan didukung dengan teknologi ini, ya, teknologi kita ini. Yang pasti lebih mudah untuk mengkoordinasikan. Jadi satu contoh misalkan di tempat kita di Undip ya, khususnya di elektro, ada sistem informasi yang di sana ada bahwa mahasiswa ini wali ini, mahasiswa ini ngambil mata kuliah ini. Nah, manajemen itu akan lebih mudah mengetahui bahwa mahasiswa ini ada masalah nih, masalah di apa mata kuliah. Mahasiswa ini hasilnya bagus nih, bagus nih, berarti nanti bisa disampaikan ke alumni bahwa ini ada output yang bagus dari elektro misalnya. Nah, ini semua ini dilakukan yaitu dengan bantuan sistem informasi, dengan bantuan teknologi, ya katakan digital. Artinya bahwa organisasi yang pengelolaannya sudah menggunakan digital ya, dalam konsep digital tadi dengan IT tadi akan lebih mudah ya untuk mengelolanya, ya. Artinya memberikan satu benefit ya bukan satu benefit yang cukup besar ya bagi kemudahan untuk mengelola organisasi itu. Nah, di sini juga sekali lagi bahwa digital films ya artinya bahwa organisasi yang menggunakan teknologi digital akan lebih mudah sebetulnya mengetahui, sensing dan merespon, memberi tanggapan. Jadi kalau misalkan di tempat kita ada komplain, kirimkan misalkan, wah ini ada satu perpilihan yang kurang bagus. Jelas transparan, langsung memberikan respon baik kalau memang seperti itu kuliah ini akan diperbaiki. Nah, ini sebetulnya satu benefit yang bisa kita peroleh, kecepatan untuk memberikan informasi dan kemudian dari organisasi itu merasakan bahwa ada satu masukan yang diperoleh ya dengan teknologi tadi cepat memberikan respon. Ya, intinya apa? Bahwa teknologi digital ini sudah menjadi bagian dari organisasi, bagian dari institusi kita, pendidikan yang akan memudahkan kita untuk menjalankan organisasi. Ya, hal yang lain juga di sini kalau kita bicara tentang waktunya, working days-nya, yaitu workday-nya, itu sudah tidak dibatasi dengan waktu jam 8 pagi sampai jam 4 sore, ataupun jam 9 pagi sampai jam 5, sudah ada batasnya. Sekarang Anda juga sudah bisa mengisi melakukan IRS di malam hari dari manapun ya. Jadi sekali lagi bahwa layanan digital itu dengan teknologi informasinya sudah tidak bisa dipisahkan dan menjadi satu benefit ya bagi organisasi dan bagian-bagian dalam organisasi tersebut ya. Baik kalau di pendidikan ya seperti mahasiswa, dosen, kemudian karyawan, maupun nanti para alumni atau perusahaan-perusahaan yang nanti memang akan berkomunikasi dengan kita. Oke ya. Yang menjadi hal ya, kita lihat bahwa kalau dulu beberapa tahun yang lalu, katakan 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun lalu, 11 tahun lalu, investasi di bidang teknologi ataupun teknologi untuk menggunakan informasi mungkin tidak semasif sekarang ataupun tidak se-urgent sekarang. Dulu masih bisa lah manual ya, pelan-pelan gitu. Nah, kenyataannya bahwa dalam perjalanannya informasi ini ya menjadi satu hal yang memang tidak bisa terpisahkan ya. Karena apa? Pada dasarnya informasi bisa digunakan untuk banyak hal yang demi kebaikan ya, dengan istilahnya banyak benefit yang bisa diperoleh dari penggunaan informasi. Nah, tentunya ada investasi yang dilakukan di teknologinya ya,
investasi di teknologi yang mendukung informasi. Beberapa hal yang memang bisa dicapai diperoleh bila sebuah entitas, sebuah perusahaan, sebuah institusi menggunakan teknologi digital dengan informasinya, maka sebetulnya apa yang diperoleh, ya, ini bisa memberikan layanan yang baik, operational excellence, artinya bahwa ya tentunya kita bisa maksimal ya, bisa melaksanakan operasional perusahaan secara maksimal ya. Sementara di sisi lain juga bisa saja muncul produk-produk baru, layanan yang baru, dan bisnis model yang baru. Ya, karena sudah tahu, oh ini ada mahasiswa ternyata yang selama ini mengikuti kegiatan di luar, bagus nih, oh ada apa namanya kurikulum merdeka. Nah, ini perlu ada bisnis model baru. Ya, nah, di Ubud juga mengembangkan bagaimana, khususnya di Elektro, bagaimana sebetulnya model dari Merdeka Belajar ini diakomodasi, ya kan? Jadi bisa, ya. Dan nanti ya sekarang misalkan seperti customer dan supplier itu terlihat akrab, ya, erat hubungannya. Jadi sekarang juga mahasiswa dengan mudah ini, Pak, saya IRS-nya ada perbaikan nih Pak, gimana ya kan? Nah, dengan sistem itu kelihatan, oh ya bahwa Anda belum melakukan IRS, ada melakukan perubahan IRS misalkan. Nah, ini semua bisa difasilitasi ya, difasilitasi atau bisa dilakukan ya. Dan akhirnya dengan adanya apa namanya implementasi ataupun ada aplikasi yang mendukung tadi, paling tidak antara mahasiswa dan dosen lebih mudah berkomunikasi. Kalau di sisi perusahaan mungkin antara customer dengan supplier juga dengan perusahaan itu sendiri ada hubungan yang lebih baik ya. Ya, itu yang dimaksud apa yang bisa kita peroleh ya, yang bisa kita peroleh dari adanya informasi ini. Jadi ada informasi itu mau tidak maupun ya rasakan atau tidak rasakan ya, langsung maupun tidak langsung ya, dari informasi itu akan memberikan banyak benefit. Wah Pak, tapi ini susah nih kalau mau melatih orang ya. Mungkin pertama, tetapi nanti lama-lama kebiasaan pasti akan mudah. Wah, investasinya mahal nih Pak. Untuk ini berapa sebulan atau setahun terus ada berapa M. Ya, tetapi nanti benefitnya akan lebih dari berapa M, bahkan berlipat kali. Ya, ini yang sebetulnya kita bisa peroleh ya, dari benefit penerapan sistem informasi. Ya, hal yang lain adalah lebih mudah juga untuk membuat satu keputusan. Jadi karena datanya ada, kemudian bisa kita peroleh secara real time, ya, menghasilkan suatu informasi. Jadi tahu misalkan, Pak ini mahasiswanya ini sudah kira-kira tahu, kira-kira kita bisa tahu mahasiswa berapa, mahasiswanya siapa atau berapa mahasiswa yang mungkin bisa lulus dalam waktu 4 tahun. Nah, ini kalau dengan informasi kita langsung bisa buka thread gitu ya. Oh, ini bisa nih. Apa masalahnya? Oh, enggak ada masalah. Oh, ini bisa nggak? Oh, bisa. Ini ada masalah sedikit kecil. Oh, ini bisa selesai masalah. Artinya, saat oh, ini kita bisa mengetahui prediksi bahwa mahasiswa ada mungkin berapa 10% atau 20% yang mahasiswa yang bisa lulus kurang dari 4 tahun. Nah, satu saat ada customer yang menginginkan, ya apa namanya perusahaan menginginkan, kita bisa tahu bahwa oh ya ini ada satu apa namanya ya lulusan, banyak lulusan yang mungkin bisa join di perusahaan tersebut. Nah, artinya apa? Kita bisa memberikan informasi ya, bahwa kita tahu ada mahasiswa yang dia memutuskan kita bisa kerjasama dengan pihak luar untuk memberikan apa namanya lulusan ya untuk kerja pada mereka ya, atau yang paling apa namanya mungkin ekstrim lah, mahasiswa udah lama, wah ini udah 14 semester nih, mau udah 13 semester mau semester 14. Nah, kira-kira bagaimana ini? Nah, terus ya mati kita lihat ya sistemnya kelihatan semua. Ini siapa dosen walinya, kemudian mata kuliah apa saja yang istilahnya terlambat ya, ada masalah, ya kan? Nah, dari sistem itu kelihatan. Nah, akhirnya manajemen memutuskan, wah ini mahasiswa ini sepertinya susah nih. Nah, diputuskan bahwa kalau mahasiswanya susah, maka mahasiswa itu dikasih tahu, Anda lebih baik mengundurkan diri. Karena apa?
mengundurkan diri akan lebih mudah bagi Anda untuk bisa melanjutkan lagi daripada DO nanti nggak bisa melanjutkan lagi. Ya, nah ini adalah beberapa hal yang sebetulnya terkait dengan kebutuhan untuk mengambil keputusan yang ada di dalam informasi. Artinya bahwa kita bisa mengambil keputusan berdasarkan informasi yang telah dihasilkan di dalam dari informasi. Nah, dan banyak sekali ya, artinya bahwa untuk seperti ini competitive advantage, jadi advantage-nya keuntungan kompetisi juga bahwa di dalam sekarang ini di kampus misalnya itu antar universitas itu ya melakukan terus improvisasi, improvement ya kan, layanannya. Kemudian kita tahu, oh kita kira-kira nilainya sekian, ada informasi. Kita bisa melihat juga dari perguruan tinggi lain, oh sekian, kenapa masalahnya apa? Nah dari situ maka kita bisa melakukan satu improvement untuk bisa terus berkompetisi, untuk bisa terus meningkatkan kualitas layanan akademik ataupun institusi kita. Ya. Kalau di perusahaan juga bisa nantinya ada informasi yang bisa kita peroleh ya, oh bahwa kita kekurangannya ini. Nanti kalau perusahaan lain kelebihannya ini, kita harus ngejar. Nah, ini ada kita bisa melihat informasi itu untuk terus bisa berkompetisi menjadi lebih baik dan terus lebih baik. Hal yang ini tentang survival, tentunya bahwa ya, kita akan survive. Tahu, oh ini sistem kita ada informasi semuanya. Wah, ini mahasiswanya kita kok sekarang semakin sedikit. Kenapa? Akhirnya kita, mahasiswa sedikit karena begini-gini, datanya begini-gini. Akhirnya satu langkah bagaimana kita bisa sukses untuk menganalisis masalahnya apa dari informasi. Nah, akhirnya kita bisa mempertahankan. Oh ini masalahnya di sini kita perbaiki. Nah, jadi dengan berjalan waktu ya kita akan bisa survive. Di perusahaan juga sama, misalkan, oh ternyata kita penjualannya itu rendah. Kenapa masalahnya? Oh ada banyak agen-agen yang kurang bagus. Kenapa ini masalahnya? Oh, akhirnya dengan informasi tadi kita lakukan satu pendekatan manajerial maupun dengan teknis lainnya kita lakukan tadi perbaikan sehingga kita bisa. Nah, itulah gambar sebetulnya penggunaan ya informasi itu sangat berfaedah ya ini dalam rangka untuk langkah strategis dari bisnis. Ya jadi kalau pendidikan strategisnya mahasiswa ini kenapa lama kuliahnya. Nah, tapi bisnisnya bahwa mahasiswa itu harus bagus, harus cepat lulusnya gitu kan, skillnya juga bagus. Nah, ini kalau ternyata di lapangan, oh ini mahasiswa kita kok gagal bersaing, kenapa? Gitu kan? Oh begini-begini. Nah, dari informasi ini akan bisa didapatkan ya satu langkah yang strategis untuk menjalankan bisnis. Kira-kira bisa diterima apa yang saya sampaikan? Bisa, Pak. Oke, ya. Baik, saya minta break jam ini karena harus ada persiapan untuk apel pagi. Jadi untuk break ya mengikuti apel pagi dari universitas, silakan Anda bisa mengerjakan linknya, bentar ya. Saya kirim shorten URL copy saya kirimkan ke mana kuliah semua. Ya. Baik, kurang lebih 15 menit bisa Anda kerjakan dulu soal yang tidak begitu sulit ya. Namun memberikan gambaran pada saya izin untuk break sebentar, yang kita lanjutkan lagi. Saya akan kasih tahu di link BAG ya, grup BAG-nya ya.
sampaikan, kita diskusikan di pagi hari ini, nanti Anda akan lebih paham tentang bagaimana sebenarnya sistem informasi fundamentalnya ya, dasarnya seperti apa. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah disampaikan di sini ya, nanti kita lihat untuk hasilnya ya. Ada tujuan ya atau sasaran ya strategi bisnis ya dari sebuah organisasi atau perusahaan ya, atau institusi yang menerapkan sistem informasi ya. Oke, nah sekarang ini bagaimana kalau kita lihat bahwa dalam sebuah sistem informasi itu ya, itu sebenarnya tidak hanya diri sendiri ya, tapi lebih pada nanti terkait berbagai macam hal ya. Jadi bagaimana hubungan antara informasi itu sendiri dan dengan perusahaan atau dengan institusinya. Ya, jadi kalau secara manajemen bahwa untuk sebuah informasi itu pasti digunakan untuk satu tujuan. Ya, tadi tujuan di depan ya disampaikan bahwa untuk strategi bisnisnya bagaimana. Artinya apa? Bahwa dalam bisnis sebuah organisasi, sebuah firma, sebuah institusi gitu ya. Ini nanti menggunakan perangkat lunaknya. Perangkat lunak ini adalah sebagai informasi, ya. Nah, ini yang dimaksud informasi. Di mana informasi ini itu ya perangkat lunak tentunya yang dibikin gitu ya, dan dia nanti tentunya tidak terlepas dari istilahnya diinstal di mana, di tempat di mana, tentunya di tempat di hardware ya. Namun demikian sekali lagi bahwa di dalam informasi itu juga ada kebutuhan data ya, kebutuhan data yang memang mau tidak mau data itu harus diinputkan ke informasinya ya kan, dari bagian misalkan kalau di isu pendidikan kita di data itu dari bagian administrasi dimasukkan, dari bagian BAA dimasukkan, dari bagian keuangan siapa yang sudah membayar SPP, UKT sehingga bisa mengambil IRS gitu. Nah ini semua ada, jadi harus diatur, data itu juga harus diatur, tidak bisa ya tidak ada pengaturan data. Kalau pengaturan datanya nggak benar, nggak baik, maka informasi itu juga tidak akan bagus ya. Oke. Kalau Anda sudah mempelajari tentang basis data, tentunya Anda tahu seperti apa sebetulnya sistem informasi ini dengan menggunakan basis data itu, dan basis data itu bagaimana data itu diperoleh sehingga data itu saling terhubung ya, bisa saling berrelasi dan memberikan ya tadi sebuah informasi yang sesuai dengan tujuan database itu digunakan ya. Nah, selain itu juga nggak kalah penting adalah ya kalau dulu mungkin tidak ada internet ya, fasilitas untuk berkomunikasi mungkin tidak ada seperti sekarang ini. Kalau sekarang kaitannya dengan akses informasi tentunya ada satu teknologi lain ya selain hardware komputernya, tapi juga ada teknologi telekomunikasinya. Anda sekarang mengakses dari sistem informasi menggunakan internet, ya kan? Tentunya di sini ada media telekomunikasinya. Anda bisa mengakses menggunakan mobile phone, mengakses web dari SIAP misalkan atau SSU. Nah ini tentunya tidak terlepas dari teknologi telekomunikasi yang ada. Ya, ini. Nah, jadi Anda bisa melihat sebetulnya dalam sistem informasi itu apa saja sih yang terkait dengan ya. Jadi secara teknologinya ya Anda harus tahu hardware-nya apa yang digunakan, servernya apa saja ya kan, terus servernya nanti taruh di mana, apakah server on premises atau di cloud misalkan ya. Nah, kemudian bagaimana mengolah datanya. Ini pakai datanya kita cukup kecil ya, cukup menggunakan database biasa. Namun demikian mungkin saat Anda bergerak atau bekerja di sebuah perusahaan yang memang datanya banyak, datanya itu terus mengalir ya setiap waktu, misalnya seperti di Twitter, di mana, di Facebook, di IG dan sebagainya. Ya Anda bagaimana mengelola data itu, gitu. Nah, tentunya dengan teknologi yang lain, mungkin big data ya. Artinya bahwa teknologi itu harus disiapkan yang bisa mengakomodasi, yang bisa mengelola data yang cukup besar, ya. Nah, yang sekali lagi juga telekomunikasinya. Jadi ini kalau sudah misalkan Anda membuat sebuah
server ya, server on premise, maka on premise itu Anda taruh di perusahaan Anda misalkan. Nah, bagaimana komunikasi dari server on premise-nya ya kan? Itu harus dikomunikasikan oleh apa? Tentunya melalui jaringan telekomunikasi. Ya, misalkan infrastrukturnya pakai FO misalkan. FO kemana? Ke ISP ya kan? Nah, kalau misalkan taruh di cloud, ya udah berarti Anda di sini seolah seperti bebas jaringan backbone-nya ya. Tapi sekali lagi bahwa perusahaan pun tetap harus mengakses masuk internet, tetap ada yang namanya komunikasi dengan ISP ya, sehingga bisa mengakses internet dan mengakses dari datanya ya, database yang ada disimpan di dalam cloud servernya ya. Dan di sana di cloud server ada software-nya, informasinya, apapun itu, menggunakan mungkin PHP, mungkin pakai JavaScript dan sebagainya ya. Nah, kita bisa. Nah, semua hal yang terkait dengan informasi ini tentunya digunakan oleh satu perusahaan atau organisasi ataupun institusi ya di sini untuk apa? Untuk menjalankan bisnisnya. Jadi strategi bisnisnya apa? Objektifnya apa? Kalau di Undip misalkan di elektro khususnya menghasilkan mahasiswa teknik alumni teknik elektro yang unggul, ya kan? Nah, unggul artinya apa? Punya kualitas, ya kan? Ini strategis. Yang unggul punya kualitas berarti satu sisi dia misalkan contohnya ya, kalau punya kualitas IP bagus, ya kan? Kenapa IP bagus menjadi kualitas ya? Karena dia mampu mempelajari semua ataupun ya mampu mempelajari semua mata kuliah dengan baik dan hasil yang baik, ya kan? Kemudian lulus dengan cepat, ya kan? Kenapa lulus dengan cepat kualitas? Artinya apa? Dia mampu manage waktunya untuk melakukan tugas yang cukup banyak untuk mengerjakan tugas akhir dan sebagainya, memanage, ya kan? Mata kuliah apa yang diambil itu dengan baik, ya kan? Berarti dia berkualitas. IP bagus, lulus dengan cepat, itu berarti indikator bahwa mahasiswa itu bagus. Nah, apa itu ada sasaran mahasiswa yang unggul, alumni yang unggul tadi, ya. Jadi bisnis strateginya adalah tadi menghasilkan mahasiswa yang unggul di bidang teknik elektro, ya kan. Hal yang lain mungkin di situ ada informasi tentang tambahan skillnya, ya kan. Tambahan skillnya bahwa skill itu bisa ditambah dengan ijazah surat keterangan pendamping ijazah. Anda melakukan aktivitas apa, ikut training apa, kemudian dapat sertifikat apa dan sebagainya. Nah, ini di sini ada catatan-catatan yang istilahnya sebagai tujuan daripada mahasiswa unggul tadi, alumni elektro yang unggul tadi, ya kan? Nah, berarti ini semua ini nanti data-data itu disimpan, ya kan? Disimpan di dalam informasi, ya kan? IP-nya dicatat, mata kuliah apa saja yang bagus, ya kan? Nah, ini semuanya disimpan. Dan akhirnya digunakan untuk mendukung jalannya bisnis organisasi itu, jalan bisnis institusi itu ataupun universitas. Ya, bisa diterima sampai sini? Hubungan antara ya ini saya menyampaikan dalam gambaran mungkin secara manajemen, tapi ini penting bagi Anda ya. Jadi Anda juga harus melihat sisi yang lain dari sisi engineering-nya maupun sisi manajemen. Dan bagaimana Anda melihat sebetulnya tujuan dari suatu organisasi, suatu bisnis, suatu urusan, suatu institusi, entitas organisasi tadi itu apa? Dan target dari itu nanti harus bisa diturunkan, dijawantahkan dalam kebutuhan sisi informasinya yang nanti digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam langkah-langkah organisasi ini. Ya. Nah, dan tentunya kalau kita melihat informasi itu butuh apa saja, ada software, ada hardware, dan perangkat teknologi telekomunikasi. Oke, kira-kira begitu ya. Bisa diterima? Bisa, Pak, bisa. Oke, ini yang jawab satu aja nih kayaknya nih yang kuliah udah satu nih. Belum jaga? Paham? Mati? Paham, Pak. Oke, Arif, Fajar. Paham? Fajar.
Ini tidur nih Fajar nih. Oke. Kayaknya dia masuk ya. Oke, untuk penyegaran coba kita on-kan kameranya ya, semuanya ya. Nah. Abu sudah, Farel sudah, Noval oke. Gonzaga, suaranya ada tapi belum kelihatan. Zwingli. Radian. Fajar. Fajar? Halo? Hadir, Pak. Hadir ya. Tadi nggak dengar ya. Hanif, oke. Tadi mic-nya agak. Oke, Lutfi. Lutfi. Oke. Aaron? Febian? Nimas? Aska? Gracienda? Antri, oke. Nimas belum muncul. Aaron? Sedang hubungin kamera ke HP, Pak. Sebentar, Pak. Oh, gitu ya, kamera kafe ya. Oke, ya. Ya, baik. Standby ya semuanya. Jadi sekali lagi bahwa Anda di dalam melihat sebuah informasi itu nanti harus bisa melihat big picture-nya ya. Jadi pada kuliah ini ya ini berdasarkan dari masukan para alumni dan pengalaman saya pribadi bahwa Anda juga harus membekali diri Anda dengan kemampuan analisis manajerial karena saya yakin bahwa Anda selalu lulus nanti dalam waktu 5 tahun sudah bisa menduduki jabatan paling tidak manajer. Ya, dan kemampuan Anda untuk memanage satu organisasi dengan kemampuan bidang teknologi Anda itu dibutuhkan. Ya, sehingga Anda perlu tahu sebetulnya bahwa sistem informasi itu posisinya di mana, kaitannya dengan lingkungannya itu seperti apa. Ya, Anda tidak akan bisa merancang sistem informasi dengan baik. Ya, saya katakan Anda tidak akan bisa merancang sistem informasi dengan baik kalau tidak tahu bagaimana data itu ada, bagaimana data itu diberikan oleh siapa, ya kan? Tidak akan tahu bagaimana hubungan data dari satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, jadi nanti kita akan melihat lebih komprehensif ya tentang. Nanti kita akan melihat mempraktekkan juga. Insya Allah minggu depan kita akan mempraktekkan bagaimana Anda melihat satu bisnis proses. Bagaimana data itu dibikin, data itu mengalir, dan sehingga nanti data itu bisa kita tuangkan dalam sistem informasi. Ya, makanya sekali lagi bahwa di dalam kuliah kita harus saya tekan Anda harus bisa melihat big picture-nya. Ya, tidak hanya melihat pada teknologinya itu hanya menggunakan database saja, ya, tapi dari manakah data itu berasal, bagaimana data itu dikelola dengan baik. Makanya di sini sekali lagi Galaxy Romas ini di sini digambarkan bahwa untuk informasi ini ada pengelolaan data dan data itu dari mana tentunya berasal dari lingkungan organisasi yang Anda lihat. Ya, bisa di turn off-kan kembali kalau memang ada batasnya kuota. Saya lanjutkan lagi. Ya, intinya bahwa secara bisnis ini baru masuk. Ya, bahwa sistem informasi itu digunakan tentunya untuk efisiensi penyelenggaraan organisasi itu, sehingga memang ya tentunya organisasi itu akan mendapatkan revenue yang lebih tinggi. Ya, sistem informasi dan teknologi ini sebetulnya memang menjadi tool yang utama yang memang digunakan untuk apa? Menyediakan layanan yang efisien dan produktif. Di teknik IT juga sama. Sistem informasi digunakan apa? Agar efisien, tahu, cepat gitu. Kalau dulu zaman masih manual, tanya, siapa yang belum lulus mata kuliah ini, siapa ditanya, Pak, ada mahasiswanya yang tidak lolos seleksi yang pertama, ya.
siapa? Tanya orangnya pada lagi belum bisa dihubungi. Tapi dengan informasi cepat. Oh, si A ini bagus lah. Oh, si A ini kurang, si B ini kurang nih misalnya. Nah, artinya apa? Bahwa sebetulnya si informasi dan teknologinya ini adalah satu tools ya yang memang digunakan untuk efisiensi. Bagaimana kita mendapatkan efisiensi yang lebih baik. Artinya kalau datanya cepat diperoleh, maka kita bisa melakukan action yang lebih cepat. Dan dengan kecepatan action tadi, kita akan mendapatkan revenue yang lebih baik. Ya. Untuk mengambil keputusan dalam operasional perusahaan itu, operasional dari organisasi itu maupun institusi itu cepat. Ya. Jadi satu contoh misalkan kemarin, wah ini mahasiswa ada yang mengajukan keringanan UKT misalkan. Kelihatan, oh ini ada, oh, bagaimana kita memberikan kesempatan bahwa dia bisa mendapat keringanan. Oh, dengan melihat analisis, oh ini sudah selama ini bagus kuliahnya, oh bagus aktivitasnya, ada tambahan macam-macam. Ya. Main juga ada alumni yang memberikan beasiswa, gitu. Alumni kontak dengan departemen. Ini ada alumni yang mau memberikan beasiswa bagi ada mahasiswa yang mungkin membutuhkan ya, tapi dengan catatan juga kualitasnya bagus. Maka departemen dengan informasi itu cepat memberikan. Ini ada beberapa, ya kan, sampai sekarang beberapa mahasiswa yang katakan membutuhkan beasiswa, you know. Oh IP-nya bagus, oh ini apa saja aktivitas dia ada semua. Nah akhirnya bisa menyajikan. Akhirnya dari alumni itu mengatakan terserah dengan departemen untuk memutuskan apakah mahasiswa ini mendapatkan beasiswa. Artinya bahwa departemen punya kebijakan untuk mengambil keputusan karena sudah diberi wewenang oleh alumni tadi, dan alumni memberikan funding ya, beasiswa, scholarship untuk adik-adik mahasiswa yang memang membutuhkan. Nah ini semua saya lakukan dengan melihat informasi. Ya kan? Dan informasi itu yang saya pakai dengan siap itu, ya dengan teknologinya itu saya gunakan, ya kan? Lebih efisien, cepat saya mengambil keputusan. Kalau saya nggak punya data, lama. Gitu. Jadi waktu itu alumni meminta data, kemudian saya berikan data beberapa orang, gitu. Kemudian ya langsung hanya saya ya udah diberi kewenangan, ya ini silakan bisa dibantu. Maka dengan waktu cepat sekali, hanya dalam waktu beberapa jam gitu ya, komunikasi dengan teknologi ini, dengan data yang ada di informasi, diputuskan, oh mahasiswa ini dapat. Artinya ini sangat bermanfaat lah ya untuk efisiensi pekerjaan juga ya. Oke. Ya ini kalau ini untuk ranah yang umum, tapi yang intinya adalah bahwa efisiensi dari pengelolaan, pengoperasian dari organisasi dengan informasi itu akan bisa diperoleh dengan baik dan lebih cepat, ya. Nah, ini bisa meningkatkan produk-produk baru, ya. Di departemen juga membuat sistem informasi baru yang intinya memang untuk memberikan layanan, ya, layanan pada mahasiswa, ya. Contoh misalnya sistem yang terkait dengan mereka belajar, ya kan. Nah, ini ada datanya semua, ya, maka dibikin. Ya, dan beberapa model-model yang lain. Jadi kalau misalnya satu contoh ya misalnya di perusahaan itu pada satu waktu seorang agennya misalkan ya, ini juga ada pengalaman kita dari mahasiswa kerja praktik, apa yang Anda lakukan di sana? Kami membuat mobile application Pak untuk melengkapi informasi di perusahaan sepatu B misalnya. Ini benar-benar real, bukan misalkan nama perusahaannya misalkan, tapi ini betul kejadian. Perusahaan B, perusahaan sepatu B ya. Oh gitu ya. Di Susila ini memang pada saat salesnya datang ke satu agen misalkan, nah ini ternyata banyak masukan dan banyak hal yang dibutuhkan. Kemudian dibikinlah kebutuhan apa saja yang memang
perlu dilakukan untuk memfasilitasi servisnya. Servisnya itu apa? Wah, ini mestinya harus ada bonus nih yang cepat dan bisa agen itu bisa menjual bonusnya. Nah, akhirnya dia melihat bahwa selama ini satu agen itu punya performa apa. Nah, mobile application itu memberikan kemudahan ataupun teknologi untuk dari perusahaan itu melakukan action yang lebih cepat sehingga ya tadi tool ini digunakan untuk operasional lebih baik, efisiennya lebih tinggi juga, ya. Ini juga dengan tool-tool tadi bisa merekatkan ya komunikasi hubungan yang lebih merekat ya, lebih dekat ya, sehingga nanti kalau ya lebih dekat, lebih akrab gitu ya, customer-nya wah nyaman gitu ya, ya mesti akan balik lagi. Ya, servisnya akan terus ditingkatkan. Itu akan satu contoh misalkan kita lihatlah, mungkin Anda di rumah ada yang langganan jaringan IndiHome misalkan ya. Atau apa. Ini kalau tempat saya ini bukan promosi ya, tapi sekedar cerita saja. Saya jaringan telekomunikasi di rumah adalah dengan menggunakan IndiHome gitu ya. Nah, IndiHome itu memberikan informasi layanan. Dan kita tahu ada layanan 147 dan sebagainya ya. Nah, dengan lain itu bahwa saya ada masalah nih, langsung kontak. Kemudian IndiHome mengutus teknisi ke rumah gitu ya, mengutus teknisi ke rumah, melihat Pak ini Bapak layanan data internetnya adalah masih segini Pak, jadi mungkin Bapak akan tidak bisa maksimal gitu kan. Dengan lobby Pak, kalau misalkan dinaikkan ini begini dinaikkan bandwidth-nya bagaimana Pak? Nah, dengan cara seperti itu, oh iya ya, logikanya coba saya bisa melihat bagaimana performa ini sudah mentok Pak performanya. Jadi memang ya sudah maksimal gitu. Nah, karena kapasitasnya ini sementara kebutuhan untuk Zoom, untuk virtual communication semuanya ini tidak cukup Pak. Ini sebenarnya layanan sudah maksimal, tapi memang kebutuhannya lebih tinggi lagi. Oh, gitu ya. Akhirnya ya mau tidak mau saya saya naikkan kapasitasnya. Ya, semula dari 10 menjadi 20 ya. Semula 20 jadi 50. Oh iya. Nah, dari situ akhirnya apa? Ada tadi customer-nya merasa nyaman, ya, akhirnya ngalai meningkatkan kapasitasnya sehingga otomatis kan bayarnya lebih mahal. Lebih mahal juga nanti balik keuntungannya lebih tinggi. Ya kan? Nah, ini juga sama di dalam institusi pendidikan juga sama. Oh, layanannya apa yang diberikan? Apa kebutuhannya? Ya kan? Kalau sudah merasa senang, misalkan ya nyaman, ya tentunya akan muncul revenue di baliknya. Ya. Ini ada decision making ya, tentunya lebih mudah lah. Kalau tadi para manajer tahu bahwa ini sudah ada informasi ya, data perkembangannya seperti apa, akhirnya kita bisa mengikut ini data, satu contoh lah misalkan di dalam mengelola suatu apartemen gitu ya, tahu data dari balistiknya bagaimana misalnya, ini rumah tangga misalnya, rumah ini selama ini pemakaiannya tinggi, oh ya untuk apa saja, untuk praktikal macam-macam, oke. Artinya ini untuk bayar itu harus ditambahi. Nah, ada data dari informasi. Oh, itu untuk kertas sekarang online nih. Online sudah sudah online, sudah jarang menggunakan kertas. Akhirnya sekarang untuk pembelian kertas dikurangi. Nah, ini yang sebetulnya beberapa hal yang memang ya contoh lah operasional daripada sebuah organisasi itu diperoleh datanya dari informasi. Ya, artinya bahwa data yang ada di masing-masing informasi dan informasi itu bisa kita ambil, kita analisis, ini selama ini kebutuhannya memang menurun untuk kertasnya, tapi untuk komunikasi internetnya tinggi ya. Nah, ini semua bisa difasilitasi dengan sistem informasi. Ya. Dan ya ini sekali lagi juga di dalam menjalankan organisasinya itu tetap seperti saya katakan
bahwa kalau kita menetapkan satu strategi gitu ya, tentunya nanti kita akan melihat bagaimana produk-produknya, bagaimana bisa meningkatkan meningkatkan revenue-nya dan sebagainya ya. Yang pada dasarnya kalau kita punya data kita akan mudah untuk apa? Untuk bisa memberikan layanan terbaik ya. Kalau yang terbaik sendiri juga nanti bisa berkompetisi dengan baik. Ya. Dan ini juga bagaimana kita bertahan, gitu, perubahan-perubahan yang ada di organisasi itu ya harus kita respon ya, kita tanggapi ya, sehingga nanti kita bisa menjalankan jasa itu dengan lebih baik. Oke, selanjutnya ada pertanyaan kira-kira kaitannya dengan informasi dan fungsi ataupun benefit yang bisa diperoleh untuk ini tadi, ya, untuk menjalankan tadi bisnisnya. Oke, jadi paling tidak kualitasnya layanan juga lebih baik, kemudian untuk mengambil keputusan, kita kalau layanan lebih baik juga kita bisa berkompetisi dengan lebih baik, kemudian berkompetisi dengan lebih percaya diri ya, dan akhirnya kalau sudah bisa menjalankan organisasi dengan lebih baik, tentunya kita bisa bertahan dari perubahan-perubahan yang ada, ya. Tentunya dengan bantuan selama. Ada pertanyaan? Ada? Oke ya. Ini Mas, ada pertanyaan nggak Mas? Ini Belum Mas? ada, Pak. Oh, belum ada. Santri? Belum ada, Pak. Ada. Oke, Aska, ini Aska yang baru join nih. Aska, Rehan Aska. Halo? Oh, suaramu agak. Ya, sepertinya. Oh, running out of time. Nah, ini saya terus menggunakan yang free ya. Saya ada masalah di koneksinya. Oke, sementara break dulu. Oh, belum, masih 10 menit ya. Ini saya nggak memakai yang license sih. Tadi ada masalah di komputernya. Oke. Ya, 10 menit nanti. Nanti kita join lagi. Oke. Saya lanjutkan. Nah, sekarang berikutnya apa sih informasi teknologi? Ini intinya bahwa teknologi informasi itu perangkat keras dan perangkat lunak ya, macam-macam sekali. Dan saya yakin bahwa Anda sudah banyak tahu sebetulnya ya. Komputer bisa, storage device bisa, router bisa, ya semuanya lah yang terkait di dalam jaringan komputer ya. Kalau kemarin mungkin Anda mengambil mata kuliah jaringan komputer, jaringan dan komunikasi data ya, bahwa di dalam komunikasi data itu yang tentunya mendukung untuk tadi informasi yang remote ya, artinya bahwa kita bisa mengakses informasi dengan base tadi ya. Di sana ada perangkat teknologi informasinya ya. Kalau dengan laptop mudah ya, dengan telepon juga bisa. Ini apa? Koneksi ke wifi, ke internet gitu ya. Ke routernya tuh melalui ISP juga ketemu router nanti masuk ke server, apakah web server, apakah ke data server atau ke mail server. Nah, tentunya di dalam server tadi juga ada program kan yang memang bisa disiapkan, bisa mendukung untuk database server, yaitu untuk mail server dan sebagainya ya, berbasis web ya, web server. Ya, oke, itu adalah teknologi informasi. Intinya apa? Untuk ya digunakan dari IT ini yang digunakan untuk mencapai tujuan. Ya, ini IT ini adalah sebagai tools-nya. Tools yang dimana informasi itu berada di tempat itu ya, ataupun informasi itu bisa diakses ya. Nah, oke. Nah, tujuannya untuk apa? Ya, agar tujuan dari institusi itu, organisasi itu bisa tercapai. Satu contoh tadi saya sampaikan di Teknik Elektro, tujuan visi misinya adalah
Ya, visi misi itu sebagai strateginya, ya, bahwa nanti menghasilkan lulusan yang unggul, ya kan? Berarti unggul ini ya tadi bisa kualitas IP-nya bagus, terus cepat, punya skill yang macam-macam, ya, skill yang bagus juga. Nah, kemudian dengan itu difasilitasi dengan informasi. Ya, informasi itu nanti ada teknologi yang digunakan, ya. Nah, kemudian kalau ini mulai lebih dalam lagi nih. Apakah sistem informasi itu? Ini informasi itu ya sekelompok, ya, pun komponen-komponen, ya, saling terkait. Yang pertama ini adalah dia akan mengkolek data, mengumpulkan data. Ya, nah ini lebih banyak pada tahapan, ya kan, ini proses mengolah datanya, kemudian bisa menyimpan datanya, dan mendistribusikan informasi yang telah dihasilkan dari proses ini. Informasinya itu apa? Untuk mendukung pengambilan keputusan dan mengendalikan, ya, organisasi. Ya, jadi pertama adalah mengumpulkan data dulu. Misalkan informasi siap, ya, datanya pada saat Anda pertama kali masuk ke Undip, data dari BAA masuk, ya, dari mungkin ada SBMPTN, UM segala macam, datanya masuk dulu yang diterima, ya kan? Ada data diterima, kemudian berikutnya bahwa data yang masuk dan diterima itu nanti dicek apakah dia sudah membayar UKT, sudah membayar SPI atau apa gitu kan? Nah, tahap berikutnya seperti itu. Kalau sudah bayar semua, baru tahap itu masuk ke sistem informasi akademik. Anda mengambil KRS. Nah, ini sebetulnya kumpulan data, mengambil data, ya, dan nanti mulai memproses. Prosesnya apa? Pada saat Anda kuliah itu processing data, ya kan? Nah, data itu semester 1 IPK-nya sekian, IP-nya sekian, IPK-nya sekian, semester 2 IP sekian, IPK-nya di sekian. Data disimpan. Nah, ya kan? Pada saat saya mau mengambil data, retrieve, itu berasal dari mana? Berasal dari data hasil olahannya yang menjadi informasi yang sudah ada disimpan. Saya ingin melihat IP-nya, misalkan si Wahyu IP-nya berapa? Ya, si Budi IP-nya berapa? Si Maria berapa? Itu adalah berasal dari data yang disimpan. Kemudian berikutnya semester 5, semester 6, semester 7. Ya kan? Sampai akhirnya lulus, bisa diinformasikan. Ini loh mahasiswa dan elektro yang baru lulus ini IP-nya sekian, mahasiswa sekian, bla 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 bla, ya kan? Mata kuliahnya ini nilainya begini. Ya, akhirnya sekali lagi bahwa informasi tadi bisa digunakan untuk mengambil keputusan, ya. Dan tentunya mengontrol organisasi juga. Tadi misalkan, waduh ini mahasiswa ini PBO nih, apa ini harus dilakukan? Ini ada masalah di mata kuliah ini, ya kan? Mata kuliah kenapa ini? Ternyata mahasiswanya waktu sakit. Kalau sakit mungkin ada semacam excuse, ada memberi ulangan ujian khusus misalkan. Nah, ini satu langkah atau satu cara untuk mengendalikan organisasi. Jadi mengendalikan organisasi tadi di departemen atau program studi. Ya, kira-kira begitu ya. Dan ini yang bisa baca seterusnya. Intinya di sini, ya. Nah, bagaimana kaitannya data dan informasi? Ini kalau kita lihat bahwa ini adalah informasi, dia adalah mengolah, memproses data. Dan menghasilkan informasi. Ya, kalau misalkan satu contoh ya, datanya ya, kalau data lihat data hari Kamis itu suhu atau temperatur udara 35, Selasa 34, kemudian hari Rabu 30, hari Kamis 30, hari Jumat 28. Wah, ini bisa diinformasikan atau bisa diambil informasi. Wah, ini cuaca sekarang turun drastis nih. Contoh lagi yang lain, misalkan data sales A melakukan penjualan hari Senin 100, hari kedua di Selasa, hari kedua 100 juga, hari ketiga 150, hari keempat 150, hari keenam 200, hari ketujuh 200. Ini dia bagus nih trennya.
artinya informasi bahwa dia punya performa bagus. Kemudian rata-rata dia menjual 150%. Akhirnya, kalau menjualnya lebih dari 100% dapat bonus karena dia berturut-turut menjual. Ini adalah informasi yang bisa diperoleh pada saat mengolah data yang saya maksud. Jadi data informasi ini adalah sesuatu ya data yang sudah diolah yang membentuk satu. Nanti saya tolongin ya. Tolong ya. Bentar lagi ya. Nah itu. Nah jadi seperti itu. Dan data itu apa? Itu fakta-fakta yang dasar atau informasi yang mentah ya semula. Kalau hari Senin tadi si sales A menjual 100, jadi mentah 100. Ini belum punya arti sebetulnya. Ada tapi ya belum, informasinya belum detail ya. Kalau misalkan seperti Anda misalkan si Budi nilai informasi itu dapat A. Kalau cuma dapat A, oh ya berarti bagus. Tapi sebetulnya kan dalam saat itu lebih luasnya bahwa mahasiswa ini bagus apa enggak? Jangan-jangan misalnya informasi A, tapi yang lainnya dapatnya C misalkan ya. Nah, ini akhirnya kan bahwa informasi itu belum lengkap lah. Biasanya informasi itu memang lebih pada melihat komprehensifnya. Ya, secara komprehensif seperti tujuan unggul berarti IP-nya bagus. Kalau misalnya di penjualannya hari ini 100, bagus, tapi besoknya ternyata jualnya 50, 30, waduh. Ya. Berarti ini harus melihatnya di dalam kurun waktu tertentu. Ya. Nah berikutnya bahwa ya aktivitas dari informasi itu yang pertama ada 3 utama lah, memasukkan data, memprosesnya dan menghasilkan informasi. Dan dari informasi itu mungkin bisa ya seterusnya bisa diambil feedback kembali untuk memperbaiki inputnya. Oh ini kurang bagus nih ternyata datanya. Ya minta maaf ini tadi masalah ya. Oke, karena ada masalah di settingnya. Tapi insya Allah saya udah ada juga sebetulnya untuk Zoom yang license ya. Cuma tadi ada trouble di laptopnya sehingga ternyata tidak bisa. Jadi saya sementara pakai ini, nggak apa-apa, 50 menit. Nah, tidak lama lagi lah untuk kuliah kita. Baik, saya lanjutkan lagi. Ya, tadi saya sampaikan di sini untuk aktivitas yang ada di informasi adalah tadi untuk input, proses, dan output-nya ya. Nah ini prosesnya bahwa informasi itu nanti ada masukan, ada processing, mengklasifikasi, mengatur, menghitung dan sebagainya dan ada outputnya. Bagaimana environment yang ada? Ya. Jadi kalau kita lihat contoh di sini, ini contoh dari ya perusahaan apa, dia ada supplier, ada customer, ada regulator agency, ada stakeholder, ada kompetitor. Ya, kalau di industri juga sama ya kan, di sini suppliernya ya kalau misalnya ada barang-barang yang ada di sini datanya, customernya ya kata mahasiswanya, orang tua, kemudian alumni misalkan ya, aturan-aturannya aturan tentang dari dikti ya kan, stockholdernya ya kalau misalnya berkaitan dengan supply dari perangkat yang mau dibeli ada semuanya, kompetitor ya informasi dari kita di sini juga kalau pendidikan tinggi juga dalam tanda bersaing bagaimana sih sebetulnya PTN yang lainnya kualitasnya ya kan, nah, ini saling terus memperbaiki lah ya.
Nah ini kemudian kita lihat ada dimensi informasi. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan bahwa jalan informasi ini tidak hanya melulu teknologi saja. Ya, Anda harus melihat dari sisi teknologinya, dari sisi manajemen, dari sisi organisasinya. Ya, nah, jadi sekali lagi bahwa informasi ini ya harus memahami manajemen dan organisasi. Ya, sebagai dimensi yang tidak bisa terpisahkan dari teknik teknologi ya, jadi engineer-nya di sini. Artinya bahwa Anda harus paham nih information system literacy-nya, kepahaman ya daripada tentang informasi itu juga didukung dari manajemen dan organisasi. Nah, sementara kalau paham ya artinya terampil menggunakan komputer itu ya kaitannya dengan IT di sini. Jadi ada IT-nya, ada teknologinya ini, ada organisasi, ada manajemen ini yang tentunya harus Anda lihat. Pada saat nanti Anda menggunakan informasi, merancang informasi, menggunakan informasi, ya maupun apa ya, intinya ya menerapkan informasi. Kalau Anda jadi pertama programmer dulu lah, database, tahu nih apa yang dibutuhkan datanya. Setelah beberapa waktu Anda jadi analis misalnya, ini saya tahu melihat data itu dari bagian mana dari organisasi itu. Ya, nah, pada saat Anda jadi manajer, Anda harus lebih tahu lagi, apa yang dibutuhkan untuk organisasi. Levelnya pada saat Anda jadi manajer, Anda harus butuh teknologinya apa saja nih. Ya. Anda tidak bisa dibawa oleh orang lain kan. Bahwa ini pakai teknologi cloud yang bagus. Database-nya pakai big data. Database-nya karena ini sederhana, yang mungkin pakai relational database aja cukup. Nah ini semua harus Anda bisa lihat. Ya. Kemudian juga dalam organisasi nanti ada level yang paling bawah, ya, operational manager. Jadi kalau misalkan contohnya di TU itu yang operational manager, manajemen itu ya operator lah, masukkan data ya kan di administrasi bawah lantai 1, mungkin maskiran, parkiran, Ibu Jayu pada saat KTA selesai, kemudian ada kasturi yang terkait masukin data tentang kerja praktek, ada operator perpustakaan, ya kan, ada operator di lab, semua ini nanti yang memasukkan data. Di manajemen di sini ada ya katakan dosen juga bisa masuk di sinilah, ya, meskipun tidak fully manajemen. Dosen, kemudian kaprodi, kadek, ketua departemen, kemudian Pak Dekan dan sebagainya. Ya nanti di sini ada ya Pak Dekan ataupun Pak Rektor lah yang tahu bahwa di Fakultas Teknik itu IPK-nya sekian. Waktu tempuh studinya adalah sekian tahun, 4 tahun, maksimal 4 tahun 2 bulan misalkan. Sampai akhirnya mahasiswa itu nanti sudah lulus itu bisa mendapat pekerjaan di bawah 6 bulan ada 80% misalnya. Nah, ini semua berasal dari masukan data ini. Ya, data tentang thesis study di bawah sini oleh Pak Ebu Yayu, ada Mas Kasar, operator di sini, dan banyak data yang dimasukkan ya di level di sini. Ya, ini contoh di marketing ya, ada sales, marketing sama, manufacture, production, finance, accounting, ya. Jadi secara prinsip bahwa ada 3 level yang ada. Ya. Nah, ini apa itu manajemen tugasnya? Ini itu merasakan ya situasi yang dihadapi sehingga nanti bisa melakukan pengambilan keputusan ya dan melakukan formulasi langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah di organisasi. Ya, satu contoh tadi bahwa seperti misalnya Kaprodi, ini ada mahasiswa yang mau DO nih, masalahnya apa ya? Lalu memberikan solusi. Gitu. Seorang
seorang ketua departemen, oh ini perkuliahannya membutuhkan fasilitas misalnya. Oh iya, apa saja kira-kira? Oh labnya, barang-barangnya ataupun alat laboratoriumnya kurang bagus nih. Oh maka perlu ada investasi di peralatan laboratorium. Ya, mahasiswa ini perlu aktivitas nih. Oh perlu dana, berarti artinya bahwa nanti manajer tadi melihat tantangan bisnisnya apa. Ya. Oke, ini IT itu apa? Saya pikir bisa dilihat lah perangkat keras, perangkat lunak, kemudian data manajemen ya. Ini tadi kalau bicara tentang informasi tentu akan dibutuhkan untuk pengolahan data. Ya, oke. Dan networking. Jadi secara umum ada 4 lah. Tentunya nanti macam-macam ya networking ini Anda bisa pelajari di JKD ya, jaringan dan komunikasi data ya, data manajemen di basis data maupun ya sudah dipelajari ya Anda maupun nanti di big data ya. Perangkat lunak macam-macam. Memprogram, ya, pemrograman web, berbasis web, pemrograman database juga ya. Komputer hardware, apakah komputer servernya on-premise atau mungkin cloud ya. Oke, ini bisa Anda baca di buku. Nah, ini data. Nah, ini sekali lagi ilmu-ilmu disiplin ilmu yang mempelajari informasi ini banyak. Nah, ini psikologi. Sosiologi kenapa kok bisa masuk ya? Kenyataannya bahwa orang menggunakan informasi itu kadang punya apa istilahnya kognitifnya juga. Wah ini saya kalau menggunakan simulasi seperti ini kayaknya nggak nyaman. Nah ini juga ada faktor psikologinya ya. Berapa lama? Oke, ya ini adalah ringkasan. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Izin tanya Pak, Oh, silakan. terkait tadi yang ilmu disiplin dulu yang terkait sama sistem informasi itu kan berarti ekonomi sama psikologi masuk ya Pak? Iya, ya, bisa Masuk. masuk. Nah, tapi tadi waktu yang pretest yang kan soal terakhir tuh ada berbagai macam disiplin ilmu yang terkait sistem informasi itu. Nah, itu saya jawab betul masih salah, Pak. Saya kira enggak ini. Oh, Saya gitu kira ya. enggak benar. Coba saya cek lagi ya. Iya, Pak. Mungkin Oke, mungkin itu aja sih, Pak. Oke, ya udah kalau seperti itu coba ya. Sekarang lakukan lagi post testnya ya. Jadi Anda melakukan post testnya, kerjakan yang tadi sekali lagi, tapi ganti dengan post testnya. Oke? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, ya silakan Anda kerjakan lagi ya. Soal yang tadi. Untuk post testnya. Untuk linknya sama ya, Pak? Linknya sama. Biar mudah lah ya. Tapi pilihannya di post test ya. Baik, Pak.
telat.
Ya, ya Mbak. Apa namanya? Kemarin Pak Wahyu gimana Pak Wahyu? Kita harus bayar dulu Pak. Iya. Mengapa? Kita bayar dulu Pak. Iya. Pakai yang kirim Ini. yang lainnya nggak jadi Pak. Ada nggak jadi. Ada nggak jadi. Pak jadi Pak Teguh ya. Jadi cuman semalam itu Pak Teguh juga ngomong mungkin mau mengikuti yang online di Telkom gitu. Katanya nilainya 1,2 lah. Saya suruh ngisi di itu. Saya belum praktis. Jawab dulu. Jadi Pak Jadi mungkin jadi. Pak Jadi Pak Teguh mungkin jadi. Iya. Oh gitu ya. Bayar dulu ya. Itu malah Pak Wahyu kan minta PPT segala macam. Lah ya saya ngomong. Mana soalnya ya loh. Nah, iya, tapi kan alasan nggak sih alasannya. Kalau harusnya bisa. Pokoknya saya nggak bisa gitu. Kalau mau online ya boleh nanti dibayar. Ini bayar. Yang Pak Teguh mungkin ya, tapi nanti saya lihat dulu Pak Teguh. Nanti tetap biar Mbak Diti, nanti ke Mbak Diti ya. Yang bayar sudah, terus SK-nya bikin ya. Oke. Ya mungkin kamu lagi masih ya semuanya ada sampai Senin ini kayaknya masih cukup. Tapi kok mak ikut itunya juga, ikut pelatihan juga. Yang bayar. Kemudian berarti kan minggu kemarin. Bayarnya ya, meskipun transfer online juga nggak masalah. Mbak Diti yang loss alih fungsi kemana kapan? Administrasi. Administrasi yang loss apa? Yang loss ya Mbak Diti loss. Oh. Bukan maksudnya ini. Yang sudah lolos alih fungsi. Umumnya belum. Umumnya berapa umum? Tapi belum ya. Tapi berdua aja lah. Enggak, maksudnya yang sudah lolos yang administrasi kita itu NDI kita enggak? Belum aja ya, karena memang belum pengumuman. Iya. Biasa cuma kita aja sih. Oke. Gimana Mbak? PPN ya. Berapa orang ya? 4 orang ya? Ini listnya. Apa sih kita? Ini satunya. Gimana kita hitungnya? 3 juta tambah besarnya penggunaannya ya. Tapi kok ini saldonya? Ya makanya saya makanya kan. Apa ini satu teknik juga tidak tahu ya? Kan itu kader. Tidak maksudnya kan ini kan mungkin ada yang mungkin ini tanggal sekian ada yang masuk dari saldonya sekian. Tapi kok tambah gede gitu. Mungkin ya. Penting kalau tadi kan 4 jutaan ya Mbak.
3,7. Itu paling enak ada. Kali itu KTP enggak juga. Nah, ini ya, kita lihat apa ya. Kalau cuma 400. 600. Ini sudah Juli. Pertama ya, Mbak? Ini ya. Oke. Saya 150 saya bulan ya. Iya kan? Di mobil ada Pak? Enggak, maksudnya ini di saya motor tapi dipinjam ke mobil apa enggak boleh? Ya boleh. Apa? Oke, ini. Enggak kan sedikit kok. Ya misalkan kan ini 45 mobil 1 oke. Oh iya, tapi ini sebulan ya. Sebulan kan 450. Oh iya. Oh iya, tapi masalahnya mau cepat sampai 150 kan enggak tuh, Mbak? Oh iya. Iya. Bulan Juni ya. Ini tapi Juli ya. Oh, enggak. Oke. Barenok datang nggak? Oh ya. Permisi Pak Agus. Ya. Ini sepertinya kurang lebih udah pada isi post testnya semua. Oke. Ya kalau sudah selesai belum maaf ya ternyata. Kalau sudah selesai sampai sini dulu pertemuan kita di digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Pak Agus. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Terima kasih, Agus. Pak. Terima kasih, Pak.